Suami pengangguran kesal saat sang istri meminta dirinya bekerja dan suami ini lebih memilih sang istri bekerja meskipun dalam kondisi hamil. Kejadian ini terjadi di Surabaya. Seorang wanita cantik bernama Putri Ima Kamelia Sandi berusia 25 tahun. Dirinya sudah menikah dan tinggal bersama sang suami bernama Joni, tinggal di Surabaya di salah satu kontrakan. Pasangan ini pun punya satu anak. Rumah tangga mereka baik-baik saja, apalagi kini sang istri tengah hamil. Namun ternyata yang kelihatan orang baik-baik saja, ternyata di dalamnya tak sebaik-baik yang mereka kira. Putri yang dikenal baik, ramah dan bekerja keras, tak pernah ada masalah dan tak pernah punya musuh, dikenal oleh teman-teman kerjanya, dirinya bekerja untuk keluarganya. Mengingat ternyata yang bekerja hanya Putri saja, sang suami tak bekerja. Meski tak bekerja, sang suami bukannya menunggui sang anak, namun lebih memilih di rumah sendirian nonton TV dan anak dititipkan ke orang lain. Putri adalah seorang karyawan perusahaan di salah satu perusahaan di Surabaya. Meskipun bukan perusahaan besar, tapi dirinya pekerja keras. Tak hanya itu, setelah dirinya pulang ke rumah, Putri pun berjualan online di sosial media. Dirinya mengerjakan apapun asal menghasilkan uang. Berbeda dengan sang suami Joni yang memang di rumah pengangguran, dirinya pun tak mau mencari kerja. Saat sang istri menyuruh dirinya bekerja, Joni hanya mengungkapkan cari kerjaan susah dan dirinya pun tak mau digaji kecil. Mengingat kini Putri tengah hamil, Putri pun beberapa kali meminta sang suami untuk mencari pekerjaan agar saat dirinya melahirkan, sang suami bekerja. Namun nampaknya keinginan Putri itu tak pernah didengarkan oleh sang suami Joni. Di awal Putri tak pernah mempermasalahkan permasalahan sang suami yang pengangguran, namun lama-lama dirinya kesal karena sang suami makin menjadi. Tak hanya pengangguran, sang suami pun ogah menunggu sang anak pertamanya. Putri malah harus membayar orang lain untuk menjaga sang anak, sementara sang suami diam saja di rumah. Keinginan Putri hanya satu, saat sang suami tak bekerja, sang suami lebih bisa perhatian kepada anaknya, namun tidak sama sekali. Joni pun mulai kesal dengan ocehan-ocehan Putri yang meminta dirinya untuk bekerja. Kini Joni malah merencanakan sesuatu untuk sang istri Putri. Joni ingin menghabisi Putri karena di mata Joni sang istri Putri tak pernah menghargai dirinya, malah kerap menyuruh dirinya untuk bekerja cari nafkah. Omongan-omongan Putri pun dirasa menurut Joni makin kesini makin tak pernah menghargai dirinya. Harga dari Joni seakan diinjak-injak oleh sang istri Putri. Pasangan ini kerap cekcok masalah keuangan hingga akhirnya para tetangga pun tahu kalau mereka memang kerap cekcok masalah keuangan. Para tetangga ingin membantu namun nampaknya tak bisa karena itu masalah pribadi. Hingga akhirnya ada satu omongan Putri yang membuat Joni tak kuat, bahkan membuat langsung menghabisi Putri. Saat itu Putri menyebutkan kalau sang suami pemalasan, tak tahu terima kasih hingga dirinya lah sang istri yang mencari nafkah. Joni tak terima, akhirnya Joni pun ke kamar dan mendekap mulut Putri dengan bantal. Putri membalas saat itu, namun nampaknya Joni lebih kuat dan Joni pun mencekik Putri. Joni tahu sang istri sudah tak bernyawa, Joni pun membiarkan sang istri di kamar. Tak lama, anak dalam kandungan Putri pun keluar namun sudah meninggal. Setelah menyimpan jasad istri dengan kandungannya, akhirnya Joni pun membiarkannya membusuk. Hingga akhirnya setelah 3 hari, Joni membuang jasadnya di belakang masjid dengan meminjam gerobak sampah dari temannya. Jasad dimasukkan ke karung dan didorong dengan gerobak yang akhirnya dibuang di lahan kosong. Setelah membuang jasad sang istri dan juga anak dalam kandungannya, tak lama akhirnya Joni pun membuang semua identitas dan juga tas dari sang istri Putri untuk tak dicurigai. Setelah pulang ke rumah, Joni pun mandi dan Joni pun kembali keluar pergi ternyata ke kantor polisi untuk melaporkan istri hilang. Joni melaporkan kehilangan sang istri yang sudah beberapa hari tak pulang, bahkan menurut Joni dirinya tak bisa dihubungi. Setelah melaporkan kehilangan sang istri, Joni pun mengurus sang anak dan diam di rumah menunggu kabar dari pihak kepolisian. Ternyata keesokan harinya ada seorang tukang parkir yang mencium bau busuk tak sedap hingga akhirnya mencari sumbernya dari mana. Saat diselidiki ternyata sumbernya dari karung yang dibuang seseorang tanpa rasa tanggung jawab. Saat dibuka ternyata jasad seorang wanita. Tukang parkir tersebut pun langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang untuk olah TKP dan juga identifikasi korban. Setelah diselidiki dan identifikasi korban, ternyata jasad perempuan itu bernama Putri Ima Kamelia Sandi. Pihak kepolisian pun masih ingat kalau ada sang suami mencari sang istri. Sontak saja pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga dari Joni. Tak lama pihak kepolisian langsung pergi ke kontrakan Joni dan juga sang istri Putri. Berencana memberitahukan tentang kondisi Putri yang ditemukan sudah tak ada, namun nampaknya ada yang aneh. Sesampainya di rumah kontrakan, polisi mencium bau
Sesampainya di kontrakan, polisi mencium bau busuk tak sedap dan juga bau anjir darah. Pihak kepolisian tak menunggu waktu lama lagi, langsung mendobrak pintu itu. Di dalam tak ada siapa-siapa, Joni pun tak ada kabur, hanya ada makanan yang memang sebelumnya sudah disiapkan Joni untuk anak-anak. Di rumah kontrakan Joni, pihak kepolisian nampaknya curiga kontrakan ini adalah TKP saat dirinya. Apalagi kini nampaknya pihak kepolisian tak menemukan Joni sebagai suami yang sebelumnya melapor atas kehilangan putri. Joni sendiri kabur nampaknya tak bisa ditemui hingga akhirnya 3 hari kemudian pihak kepolisian berhasil mengamankan Joni saat tengah jalan-jalan. Menurut pihak kepolisian, Joni pun memang tak membantah. Joni mengakui kalau dirinya melakukan penghabisan nyawa atas sang istri. Motifnya sendiri karena dirinya kesal selalu disuruh bekerja, dan kesal juga karena sang istri tak mau menghargai dirinya mentang-mentang sang istri kerja. Dari permasalahan ini, Joni pun dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman 18 tahun penjara. Sementara jasad putri setelah diotopsi dikembalikan ke keluarga dan dimakamkan di pemakaman keluarga. Anak dari putri pun kini diasuh keluarga putri.